Dalam dunia ketenagakerjaan migran, setiap negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI memiliki pola perilaku dan keunikan tersendiri. Aturan keimigrasian dan undang-undang ketenagakerjaan berbeda di setiap negara. Bahkan, setiap negara juga memiliki budaya kerja dan adat istiadat berbeda yang mempengaruhi kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Menurut data BP2MI, jumlah PMI yang berangkat legal atau terdaftar secara resmi di pemerintahan Indonesia hanya 3,7 juta orang. Sementara data Bank Dunia, jumlah PMI yang berada di seluruh dunia lebih dari 9 juta orang. Dan sekitar 55% PMI bekerja secara ilegal di negara lain karena masuk tanpa menggunakan visa kerja, pindah majikan, dan overstay. Hal tersebut juga diungkapkan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam orasi ilmiahnya di hadapan 297 wisudawan Universitas Teknologi Bandung Angkatan 22 pada 28 November 2024. Bertempat di Harris Hotel and Convention Festival Citylink Bandung, yang juga dihadiri pimpinan dan anggota Yayasan LPPI Bandung, Koordinator of Magister Program ITB Stikom Bali, Pokja Pendidikan dan Tenaga Kependidikan LL Dikti Wilayah 4 mewakili Kepala LL Dikti Wilayah 4, para mitra kerja sama UTB, serta orang tua dan keluarga wisudawan. Wamen pun mengapresiasi kinerja UTB dalam mendidik mahasiswa-mahasiswanya yang berprestasi akademik maupun keterima kerja sambil kuliah di berbagai perusahaan dalam negeri hingga luar negeri. Ya, sekarang tentu sebagai kementerian yang naik kelas, kita sedang mempersiapkan SOTK, menyiapkan seluruh kesiapan kita secara kelembagaan, dan yang kedua kemarin dengan Pak Menteri, kita sudah berkeliling untuk mencari kolaborasi yang positif dengan kementerian lain. Kita sudah ke Kementerian Dikdasmen, kemudian kita ke Kementerian Pendidikan Tinggi dan Saintek, kemudian kita ke Kemenlu, dan beberapa banyak yang lain, ke Kemendagri. Pada prinsipnya bahwa kita sedang sangat serius mendorong PMI-PMI kita itu yang punya skill yang mumpuni, sehingga sampai di penempatannya di luar negeri itu bisa punya daya saing dan sangat menjawab ekspektasi yang oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto titipkan kepada kami. Sebelah tentu perasaan kami senang sekali berhasil mewisuda 297 wisudawan, yang dimana artinya ada 297 orang yang akan membantu dunia usaha, dunia industri dan masyarakat kita di berbagai wilayah di Indonesia. Tentu sesuai dengan arahan dari Yayasan LPPIB bahwa kami terus mengupdate kurikulum, dan tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak pimpinan Yayasan bahwa kata silaturahmi itu kan bentuknya berbagai macam, ada kolaborasi, kemudian ada berbagai bentuk lainnya. Itu yang terus kami lakukan sehingga mahasiswa kami semakin dikenal dimanapun berada. Adapun lulusan UTB Angkatan 22 ini terdiri dari 150 wisudawan program studi teknik industri, 97 wisudawan program studi teknik informatika, dan 50 wisudawan program studi desain komunikasi visual. Sehingga total keseluruhan dan menjadi alumni UTB sekarang sekitar 3.448. Dedang Hermawan selaku pimpinan grup Yayasan LPPI Bandung mengungkapkan kesiapan kampusnya untuk terus mengupgrade kurikulum terutama bahasa asing. Selain itu juga terdapat kesan dan pesan wisudawan terbaik mengenai pengalamannya berkuliah di UTB. Menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor bahwa tentu saja kita harus terus mengupdate kurikulum terutama bahasa, ya. Salah satu contohnya misalnya nama mata kuliahnya bahasa asing, tapi bisa diisi bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau nanti kalau sudah terbuka yang lain bahasa Arab barangkali ya, bisa ini. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua,
Ini juga menghimbau kepada pemerintah tadi lewat Kementerian P2MI bahwa sebenarnya tugas pemerintah itu sangat mudah ya, dan kita sudah memulai menjadi fasilitator negara-negara yang kekurangan orang muda dengan negara kita yang kelebihan orang muda. Nah, ini yang mungkin perlu disampaikan pada semua mahasiswa, bahwa mereka nggak usah nunggu sampai lulus baru cari kerja. Begitu mereka kuliah, mereka cari kerja bisa kok. Seperti di luar negeri juga ada yang magang, walaupun bekerja itu mungkin ya di restoran apa begitu, nggak jadi masalah. Tapi dia sudah bermanfaat untuk dirinya, ya, tidak selalu bergantung pada orang tuanya. Aku juga nggak nyangka ya. Pokoknya mungkin nominasinya juga kan banyak, tadi ada 5 nominasi memang dari wisudawan terbaik sendiri, dan dipilih satu. Selain wisudawan terbaik juga ada skripsi terbaik juga. Skripsi aku kemarin tentang analisis video desa wisata Tebat Lereng Merinang dalam peningkatan branding wisata Kota Pagar Alam. Sebenarnya dalam pembuatan skripsi sendiri alhamdulillah lancar-lancar saja. Namun memang aku mencari datanya juga lumayan jauh, harus ke Sumatera. Soalnya aku ngambil topik dari skripsi aku sendiri, itu dari kasus yang ada di tempat kelahiran aku sendiri dari Sumatera.